Eh, Selamat malam Tribuners. Saat ini kita akan menyaksikan konferensi pers pengacara Yosua Huta Barat. Tadi ketemu siapa saja, Bang? Oh, tadi ketemu banyak. Selain polisi-polisi itu, juga saya ketemu keluarga dan dokter-dokter gitu. Oke, Bang, kita komplek, Bang. Duduk dulu, Bang. Kita duduk ya. Oh, di sini ya? Iya, Bang. Duduk dulu, Bang. Enak duduk, Abang. Oh, iya. Bentar Bang ya. Abang enak duduk. Bentar Bang. Tolong pegang. Ya, silakan. Selamat malam teman-teman ya. Luar biasa dengan segala rasa hormat saya pada kalian dan perhatiannya. Ada beberapa hal yang saya akan kemukakan. Yang pertama soal perkembangan penanganan kasus ini, dan yang kedua adalah hasil rapat teknis untuk hal-hal yang akan kita lakukan besok sebagaimana yang dinanti-nanti oleh masyarakat dan juga oleh Presiden maupun Menko Polhukam dan Panglima TNI. Yang pertama saya mau menjelaskan soal perkembangan penanganan kasus ini. Ya. Nah, ada 4 aras yang sekarang ini sedang terjadi secara hukum. Secara hukum ya. Jadi ini bukan spekulasi, secara hukum. Yang pertama adalah aras laporan istri dari Kadif Propam, Ibu Putri, yang konteksnya adalah pelecehan seksual. Tentu penanganannya ini ada di Komnas Perempuan dan di Komisi Perlindungan Saksi. Ya, yang sampai sekarang putrinya atau Ibu Kadif Propamnya tidak pernah kita lihat. Ya. Yang kedua adalah laporan dari Freddy Sambo sebagai Kadif Propam yang berjalan di Polda Metro Jaya, yang konteksnya adalah sebagaimana pengumuman Karo Paminal yang lalu, mereka masih konsisten tembak-tembakan di rumah Duren 3. Ya, yang ternyata kalau kita urut dari apa yang diumumkan oleh Kapolres, otopsi sudah mereka lakukan. Visum katanya sudah mereka lakukan. Ya. Nah, tapi sampai sekarang kami dari kuasa hukum belum pernah melihatnya dan tidak pernah melihatnya. Yang kedua adalah saya sendiri bersama dengan tim turun langsung. Pada waktu diumumkan katanya ada prarekonstruksi, dan itu ternyata dilakukan malam dan juga pada pagi dan siangnya. Siangnya karena sudah diumumkan, saya juga baru tahu, saya langsung turun ke Duren 3. Dan ternyata setelah saya konfirmasi dengan teman-teman yang ada di situ, saya tidak boleh masuk, dia bilang, karena ini kewenangan penyidik. Nah, prarekonstruksi yang dilakukan ternyata dalam konteks tembak-menembak. Ya, konteksnya tembak-menembak. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga adalah aras yang dilakukan oleh Mabes Polri, di mana kami sudah membuat laporan sebagai kuasa hukum. Kemudian dilakukan pemeriksaan pertama, jadi tidak ada gelar sebenarnya. Pemeriksaan pertama, mereka lengkap sekali itu di Mabes. Undangannya adalah undangan pelaporan pertama kami yang diterima oleh banyak sekali. Generalnya ada 11 lebih di situ.
Pusdokes, cyber, Kadif Humas, Kompolnas di situ juga ada, dir pidana umum, kemudian Wakabareskrim pada waktu yang mengatakan bahwa kasusnya ditarik ke Mabes semua. Ya, kasusnya ditarik ke Mabes semua. Begitu. Itu yang dia katakan. Kemudian kami lanjutkan pada waktu itu pemeriksaan dalam konteks pelaporan dan penyelidikan sampai jam 2 pagi. Ya, di situ kami terangkan semua, dibuat BAP. Ya. Dan ternyata setelah sehari kemudian tim penyidik berangkat untuk memeriksa keluarga di sini. Dan kemudian diumumkan bahwa keluar, dinaikkan bahwa tindakannya menjadi penyidikan pada waktu itu. Ya, penyidikan. Akan tetapi aneh, katanya diambil alih semua oleh Mabes Polri. Ternyata prarekonstruksinya masih Polda. Ya, ini juga jadi satu pertanyaan. Karena itu makanya saya klarifikasi. Ini bukan fitnah. Saya sendiri yang turun dan penting untuk kita jelaskan semua di sini agar masyarakat menjadi jelas. Ya, agar menjadi jelas. Aras yang keempat adalah apa yang dilakukan oleh Komnas HAM. Ya. Komnas HAM mengambil inisiatif sendiri sesuai dengan mekanismenya yang katanya mereka melakukan pemantauan dan penyelidikan sesuai dengan undang-undang Komnas HAM. Ya. Konteksnya juga masih tembak-tembakan walaupun mereka juga sudah mendengarkan keluarga korban. Ya, dan mengklarifikasi itu. Dan kalian sudah dengar bagaimana pada hari ini mereka memeriksa para ajudan. Ya. Dan sudah diperiksa juga ternyata dokter yang melakukan otopsi pertama. Ya. Yang ternyata di dalam penjelasannya menimbulkan banyak pertanyaan-pertanyaan. Kami ini keluarga terutama orang Batak yang perantauan, kalau soal formalin itu bukan barang baru itu. Tapi baru kali ini kita dengar ada dokter yang mengatakan mau formalin itu bukan lagi cuma disuntik, tapi disayat. Ya, saya kira ini semua orang harus melihat ini. Saudara-saudara sekalian, dari 4 aras itu, 3 yang secara hukum yang tadi saya katakan pelaporan itu, ya, itu ujungnya harus dibawa ke pengadilan. Harus dibawa ke pengadilan. Jadi ini baru permulaan secara hukum, ya. Jadi saya kira ini harus dipantau dan dilihat. Dan saya mulai mempertanyakan kepada Pak Menko Polhukam dalam hal ini sebagai pejabat dari Kompolnas, katanya diawasi, ya. Rapat bersama dengan kami diambil alih, tapi ternyata Polda masih jalan. Mabes juga jalan sekarang ini seperti yang kalian lihat. Ini yang benar yang mana sebenarnya? Apa ada pertarungan di dalam? Karena merasa kedua-duanya punya wewenang. Karena itu saya mau mengingatkan kepada kalian semua, ya, tindakan menonaktifkan 3 pejabat dari mulai Kapolres, Karopaminal, dan Kadif Propam. Untuk Kadif Propam kalian harus perhatikan. Karena dia bukan hanya Kadif Propam, tapi dia ketua Satgas Merah Putih yang luar biasa. Ya, yang jaringannya juga luar biasa. Apakah kekuatan ini yang berkoordinasi dengan Kapolda yang kalian pernah viralkan dan gambarnya ketemu, itu ternyata bukan cuma elus kepala dan bertemu, bisa juga itu koordinasi. Itu tanda-tanda petunjuk bagaimana Polda juga tetap jalan. Ya, Kompolnas kalau begitu memperhatikan atau mengawasi apa? Ya, kalau ini dua-duanya jalan. Ya, ini 4 ini perkembangan penanganan kasus ini
yang terakhir. Ya, perkembangan mutakhirnya. Yang kedua, saya mau menjelaskan persiapan besok. Tadi keluarga dan dokter dan para penyidik serta pejabat-pejabat yang ada sudah rapat. Ya. Dan sudah dibentuk tim dokter untuk melakukan tindakannya besok. Ya. Dari RSCM ada, dari RSPAD ada, dan atas bantuan dari Panglima TNI, kemudian dari Angkatan Laut ada, kemudian dari Universitas Andalas ada, dari Universitas Udayana ada, dan dari dokter yang ada di rumah sakit ini ada juga. Masuk ke dalam tim yang akan melakukan pemeriksaan besok. Ya, ada 3 tahap, ada 3 proses penting yang besok akan dilakukan. Yang pertama tentu adalah pembongkaran kuburan. Ya, estimasinya tadi dia disepakati paling cepat pukul 7.30. Ya, pembongkaran mayat yang kita akan lakukan di kuburan. Ya. Yang kedua adalah tentu tindakan otopsi dan visum et repertumnya. Pemeriksaan otopsi maupun visum et repertum ini dilakukan pertama setelah dibongkar, maka akan dilakukan pemeriksaan luka-luka yang ada di luar. Kemudian juga sampai yang ada di dalam. Ya. Dan secara khusus tentu atensi kita sebagai pelapor ya adalah luka-luka yang begitu sangat penting untuk diperiksa dan dilihat, terutama luka yang dari luar. Antara lain adalah yang berada di muka, kemudian di belakang telinga, maksudnya yang di muka yang Anda sudah lihat semua ya, mulai dari hidung, kemudian bahu sebelah kanan, belakang, leher. Ya, itu penting, leher. Kemudian ketiak, kemudian daerah perut kiri dan kanan. Ya. Tangan. Ya, penting tangan harus diperiksa. Ya. Kemudian baru kaki. Nah, kaki terutama kalau dia jadi polisi ini maksud saya Brigadir J ini orang yang terpilih, dia cukup lurus. Ya, akan tetapi kok kakinya jadi bengkok terus. Dan ada luka panjang di kakinya, itu juga harus diperiksa. Ya. Juga yang penting adalah kemaluan. Selain itu juga dubur. Ya, itu juga penting. Nah, kemudian dilakukan pemeriksaan dalam. Ya, tentu bagian dalam harus diperiksa juga. Soal luka tembakan dan lain sebagainya, ya. Tadi bahkan keluarga minta supaya rahang dan gigi ini diperiksa, tapi juga tenggorokan leher. Karena perhatian dari keluarga, mereka merasa bahwa akan dimasukkan sesuatu ke mulutnya yang bisa merusak sampai tenggorokan. Itu secara khusus diminta diperhatikan. Ya. Kemudian yang ketiga akan diambil jaringan-jaringan tubuh itu. Dan ternyata jaringan-jaringan tubuh itu tidak bisa diperiksa di wilayah ini, termasuk juga di Jambi. Maka itu harus dibawa ke Jakarta. Ya, bahan-bahan itu, materi-materi itu akan dibawa ke Jakarta. Ya. Itulah 3 proses yang akan dilakukan mulai besok. Teman-teman sekalian, ya. Jadi semua keluarga tadi lengkap ada di sana, kemudian bersama dengan tim Pak Komarudin juga dan sebagian anggota tim saya, ya. Saya mendapatkan mandat ke sini karena tadinya kami berpikir bahwa kalian ada di sana, tapi ternyata kalian memberitahukan pada teman-teman
bahwa kalian sudah ada di sini, maka kami memutuskan saya sendiri yang berangkat untuk menjelaskan hal penting ini kepada kalian agar seluruh masyarakat tahu dan mendapat perhatian dari Presiden, dari Menko Polhukam, dari Panglima TNI yang mendukung kasus ini, agar ini terbuka, bukan hanya kata-kata, bukan hanya jargon, transparan, akuntabel. Ya, mari kita awasi ini dan kita periksa ini, supaya apa yang menjadi yang selalu dikatakan bahwa ini scientific investigation itu bukan hanya pembuatan skenario untuk membenar-benarkan. Karena yang kita butuhkan adalah kebenaran sejati, keadilan sejati, ya, sesuai dengan proses dan ketentuan hukum acara yang berlaku. Kira-kira itu dulu pokok-pokok pikiran yang penting, yang kami rasa sangat penting, yang harus kami sampaikan kepada rekan-rekan wartawan sekalian. Tentu saya dengan senang hati mau melayani tanya jawab begitu ya. Sekali lagi saya mohon maaf kalau tidak bisa terlampau lama karena saya harus istirahat, karena seharusnya saya tadinya sampai sore dari Batam, tapi entah kenapa pesawat saya yang tadinya dari Batam ke Jambi ada, tahu-tahu jadi tidak ada, maka saya harus ke Jakarta lagi sehingga nyampenya malam. Saya mohon maaf atas kelambatan ini, teman-teman. Ya. Jadi pada saat otopsi nanti itu adakah perwakilan keluarga Pak untuk melihat jenazah? Ya, tentu ada ya, dan juga diwakili oleh dokter di sini. Kalau nggak salah itu dia marganya Nasution, ibu. Oh, Marga Lubis, Marga Lubis, ibu. Tadi saya bersalaman dan berfoto dengan mereka di sana dan kita berdiskusi tentang teknis-teknis bagaimana, gitu. Oke. Sejauh mana pelibatan pihak keluarga tadi selain ada saksi ya? Apakah betul bahwa penggalian kubur itu juga akan dilakukan oleh pihak keluarga atau dari PBB? Lalu kemudian berapa orang yang nanti diperbolehkan untuk melihat secara langsung di dalam kamar jenazah itu nanti? Nah, pertanyaan pertama itu bagus. Semuanya harus transparan. Siapapun kita harus bisa melihat. Tentu akses utamanya adalah keluarga dan tim pengacara. Karena itu kan tadi ada 3 tahap. Kalau tahap yang pertama pertanyaan saudara adalah kita semua harus melihat. Tentu yang diinti adalah keluarga dan tim pengacara. Nah, yang kedua ini bermasalah. Maksud saya bermasalah transparansinya. Agak sulit kita. Karena dokter tadi berargumentasi kan itu harus dibedah. Nah, itu tidak bisa dilakukan secara terbuka. Apalagi kalau kalian melihat jaringan-jaringan pemeriksaan bagian dalam. Itu tidak bisa dilakukan. Maka kami meminta supaya ada yang mewakili dokter yang bisa mewakili keluarga. Ya. Itu tadi yang sempat bisa disepakati. Pak, ya. Seberapa yakin dari pihak pengacara bahwasanya tubuh korban kasayatan itu masih kelihatan karena ini sudah terlalu jauh kan dari proses pemakaman. Lalu yang kedua Pak, andai kata ada organ tubuh yang tidak bisa dilakukan pemeriksaan di sini, apakah bakal dibawa ke Jakarta? Ya, itu pertanyaan yang bagus sekali ya. Karena soal kematian dan soal mayat itu wewenang Tuhan. Karena itu kami berdoa terus-menerus agar formalin yang sudah masuk itu mampu mempertahankan tubuh dari mayat Brigadir J. Itu juga harus menjadi doa kita dan tentu kita akan saksikan besok. Ya. Nah, kalau yang lain-lain itu yang memang harus dibawa ke Jakarta. Ya. Apakah nanti sampai bukan hanya yang detail-detail, ya, yang detail-detail, maksudnya yang detail-detail tentu Anda akan tahu apakah dia dimasukkan sesuatu minuman, ya, bagaimana soal kemaluannya, bagaimana soal duburnya, ya, tentu itu pertanyaan-pertanyaan spesifik yang harus diteliti secara detail dan itu pasti nanti akan dibawa ke Jakarta, tidak bisa ditangani sampai pada level Jambi. Tapi seberapa yakin Pak kondisi tubuh masih aman Pak?
kalau dari pihak pengacara? Begini, ya. Tentu sebagai orang yang beriman, kita mengatakan bahwa peristiwa Kain dan Habil yang dibunuh, adiknya dibunuh oleh kakaknya, darahnya masih menuntut keadilan kepada Tuhan. Saya sangat meyakini dan mengimani, saya kira seluruh rakyat juga mengimani, bukan hanya mengimani lewat medsos, bahwa Tuhan akan bekerja juga membuka kasus ini. Tidak ada yang sempurna kejahatan, sekalipun dia dilakukan oleh jenderal yang sangat terlatih, di mana dia memimpin satuan Satgas yang sangat luar biasa, yaitu Satgas Merah Putih. Ya, rakyat semua melihat, Presiden melihat, Panglima TNI melihat, Kapolri melihat. Jadi ini bukan hanya pertaruhan keyakinan, Pak. Ini harus kita libatkan bukan hanya kedaulatan rakyat dan kepintaran rakyat, tapi juga kita akan minta supaya Tuhan terlibat dalam seluruh proses-proses ini. Jadi tentu lebih di atas meyakini, kami mengimani bahwa ini akan terbuka. Dan ujung dari ini semua, mau tidak mau harus dibuka, karena pertaruhannya adalah penegakan hukum. Bukan hanya polisi, bukan hanya penyidik. Sekali lagi 3 aras tadi itu, laporan-laporan itu ujungnya semua harus ke pengadilan. Ya, harus ke pengadilan. Jadi ini taruhan bagi kita semua, dan ujungnya adalah soal pertanyaan, kalau keadilan ini tidak bisa ditegakkan lewat prosedur hukum, lewat proses hukum, bagaimana pertaruhan negara ini? Terutama soal senjata, soal kendaraan yang digunakan, soal bedah mayat, dan soal IT atau soal HP. Bang Johnson, Ya, yang tadi Abang katakan bahwa Polda juga melakukan penyidikan, Mabes juga. Maunya Abang gimana sekarang? ya sudah cukup jelas kan? Di dalam rapat-rapat dia mengatakan semua diambil alih oleh Mabes. Dan kita juga berpikir, karena Presiden juga sudah perintahkan kepada Kapolrinya menjaga jangan sampai ketidakpercayaan, saya berpikir dibuat tim khusus, apalagi ketuanya adalah Wakapolri, semuanya ditarik. Tapi kenyataannya kan enggak. Masih ada yang bermain terus juga atas nama hukum, yaitu Polda Metro Jaya. Artinya Polda harus dihentikan, Pak. penyidikan. Oh ya, harus dihentikan. Dan menurut saya harus diperiksa. Terutama Kompolnas harus mengontrol ini. Mas, ini udah 2 minggu. Ya, kalau kasus pelecehan seksual, siapa pelakunya? Di mana itu dilakukan? Mana? Ya, kami selalu diserang, jangan bilang spekulasi. Loh, saya sudah terima kuasa, kita lapor, semuanya di BAP. Lah yang pelecehan seksual mana? Trauma-trauma itu yang harus selalu jadi omongan. Bang Johnson, ada 2 matahari tidak kira-kira ini? Bukan cuma 2 matahari, Mas. Ada beberapa matahari, kan tadi saya sudah jelaskan juga. Titik simpulnya, Satgas. Bang, tadi ada informasi Merah juga Putih. terkait kapan hasil otopsi lengkap akan diumumkan kepada pihak keluarga. Nah, tadi yang disepakati adalah hasil-hasil itu nanti akan diberikan untuk kepada keluarga. Ya, hasil-hasil itu kita dapat akses. Tentu ini akan jadi kita kontrol, karena ini kebanyakan nanti dijanjikan, diomongin, atau ini agak merepotkan, ngeles. Ya, tapi tadi disepakati begitu. Yang belum jelas disepakati adalah apakah Brigadir J tetap mendapatkan kehormatan setelah kuburannya dibongkar. Itu yang belum jelas. Ya, karena selalu dikatakan polisi humanis. Lah kalau ke anggotanya bagaimana? Humanis atau enggak dia? Jadi ini tidak hanya kata-kata. Apakah sudah ada satuan waktunya, Bang? Berapa hari dia akan mendapatkan pengumuman dari hasil otopsi? Nah, itu yang belum bisa tadi dokternya memastikan. Ya. Itu yang belum jelas. Tentu teman-teman sekalian, justice delay, justice denied. Jadi makin lama ini makin ketidakadilan, makin banyak pertanyaan, dan makin banyak hal yang harus dipertanggungjawabkan oleh Presiden
dan oleh Menko Polhukam. Karena ini kan proses hukum yang sudah sangat mengganggu kehidupan kita bersama dan menjadi tuntutan rakyat. Pak, Ya. ini otopsi bisa mendapatkan nggak waktu pembunuhan kapan, kemudian prosesnya gimana, apa penyebab kematiannya itu? Ya, tentu ada beberapa hal yang penting. Bagus sekali pertanyaan Anda ini. Yang pertama, tentu pertanyaan yang paling pokok adalah apa penyebab kematian? Kalau kami kan bertanyanya, dia disiksa dulu, baru dibunuh, atau ditembak dulu, baru disiksa. Misalnya, apakah dia mati duluan karena jeratan lehernya itu habis darah, kemudian dia dibawa di satu tempat ditembak dulu, baru dibawa ke Duren 3. Ini tentu, nah walaupun mulai muncul spekulasi-spekulasi, di mana saya mulai dibantah-bantah dengan mengatakan, wah itu hasil pemeriksaan pacarnya katanya pukul 16.10 masih ada komunikasi. Apa iya pacarnya yang telepon? Apa iya? Karena apa? Surat pengantar visum et repertum jelas, mayat tergeletak pukul 17. Jelas itu. Ya. BAP-nya juga mengatakan komunikasi terakhir pukul 10.58. Saya mulai ngomong detail ini. Mudah-mudahan sejak besok nanti ini terbuka, saya akan ngomong detail juga. Ya, karena ini kan akan terbuka. Pak Johnson, Ya. yakin dengan tim forensik ini? Saya harus meyakini itu. Karena dokter-dokter yang terlibat adalah dokter-dokter yang profesional, yang jam terbangnya cukup tinggi, dan taruhannya adalah karena dilibatkan juga kolegium dokter forensik. Jadi kedokteran ini tentu ya kita tahu bahwa dokter-dokter kita masih dokter-dokter yang baik. Apalagi ini pertaruhannya adalah penegakan hukum kita dan keadilan. Saya masih meyakini, apalagi kalau dilihat tadi dari rapat-rapat teknisnya ya, kita diperbolehkan untuk mempersoalkan hal yang paling detail yang kita anggap penting. Jadi besok hasil otopsi berapa persen bisa diketahui publik? Kalau hasil otopsi itu pertanyaan Ya. saudara ya, saya tidak bisa menjamin itu ya. Apa yang diumumkan oleh Karopaminal aja 13 hari yang lalu sampai sekarang aja nggak ada kejelasan dan masih diterus-teruskan. Misalnya, coba yang hasil Polda, kadang dia bilang sudah jadi tersangka, oh enggak, masih saksi. Ini institusi masih aja main-main begitu. Padahal presidennya udah bilang jaga itu kepercayaan. Tetap saja begini. Yang menjadi kesulitan Kapolri sendiri apa kalau pandangan Bang Johnson? Kontrol terhadap teknis, apakah itu benar diambil alih oleh ketua tim khusus itu. Itu tim khusus itu kan jenderal-jenderal, bos, berlapis. Ya, tapi juga ketua Satgas itu juga berlapis, bukan hanya Kadipropam, dia berlapis. Naik dia sampai ke atas. Bang Johnson. Ya. Kalau menurut Bang Johnson, Komnas HAM hari ini pemanggilan itu menurut Abang gimana? Ya, itu wewenang dari Komnas HAM. Mudah-mudahan Komnas HAM tetap menjaga marwahnya agar dia independen terus ya. Cuman nanti akan ada pertanyaan teknis, Mas. Karena ini kan pelanggaran HAM. Yang ini kan jelas pembunuhan dan penganiayaan berat Jungto pasal 55 bersama-sama. Yang ini adalah tembak-menembak ya. Yang ini pelecehan seksual. Nah, berkas yang ini bagaimana? Karena kan selalu aja pengumumannya katanya kita bersepakat share informasi. Apakah share informasi yang pro justisia berdasarkan hukum acara pidana bisa dicampur adukan dengan pro justisia yang pelanggaran HAM? Itu yang harus kita awasi. Ya, karena itu waktu prarekonstruksi saya tanya, Mas, konteksnya yang mana? Ternyata dia yang konteksnya yang tembak-menembak. Lah, saya bilang, lo kemarin kita bicara soal pembunuhan berencana dan penganiayaan. Kok sekarang, ya ini kewenangan penyidik. Ya, Bang Johnson. ya, Ini kan diumumkan dari pihak Polri bahwasanya pukul 17.00 Brigadir J dinyatakan meninggal.
Nah, kami mendapatkan bahwasannya WhatsApp daripada Brigadir J itu terakhir diakses pukul 17.06. Nah, siapa yang apakah dia sendiri yang menggunakan WhatsApp-nya atau ada orang lain? Dan bagaimana sejauh ini Sebentar ya, posisi karena HP-nya? pertanyaan Anda sudah teknis, saya ngomong dulu yang hukum ya. Maksud saya yang hukum itu yang di BAP ya. Bukti kontak dengan ibunya 10.58. Ya, buktinya ada di BAP dan kita cek betul itu. Kemudian mayat ditemukan pukul 17, ya kan? Hasil pemeriksaan pacarnya katanya masih kontak 16.10. Nah, kalau Anda bertanya 17.10 itu 17.0 konteks yang mana? 17.06 WhatsApp dari Brigadir Yosua masih aktif. Itu terakhir dilihat WhatsApp-nya, Bang. Dari siapa itu? Siapa yang melihat? Saya juga baru tahu. Berarti sudah ada penyitaan dari WhatsApp-nya Brigadir J. Nah, Kapan itu disita? Karena mau menjadikan bukan. barang bukti Itu kan dari kalau kita melihat kontak WhatsApp-nya, itu kan kelihatan terakhir diakses, dilihat terakhir online kapan. Nah, terakhir online pada saat itu adalah pukul 17.06. Enggak, pertanyaan saya ini harus saya keluarkan pertanyaan hukum. Kan berarti Anda punya bukti WhatsApp Iya. itu 17.10 ya. Bukti itu dari mana? Kalau Anda tanya bukti saya akan keluarkan karena Nah, itu ada kan BAP. ada pada saat kami meliput kepada keluarga, dan itu ada percakapan keluarga mereka, Bang. Percakapan keluarga Di mereka. grup WhatsApp mereka. Maksudnya keluar antara Brigadir J dengan keluarga. Nah, mereka kan memiliki grup Iya. WhatsApp keluarga. Iya. Nah, di situ 13.02 masih membaca pesan yang ada di grup keluarga. Nggak ada. Saya berani tegas. Nggak ada. Oke, Bang, yang kedua, Bang, gini, Bang. Ini kan akan ada dua hasil otopsi, yang pertama dan kedua. Menarik. Nah, kedua hasil otopsi ini mau diapain ini, Bang? Dan mana yang mau dipakai ini gitu? Itu pertanyaan menarik. Saya juga tidak tahu, ya. Ketidaktahuan saya bagaimana? Yang pertama, Kapolres waktu konferensi pers, dia bilang, dia tunjukin aja map. Ini hasil otopsi sementara, nggak ada bahasa hukum otopsi sementara, Bos. Iya. Pertanyaannya diperbaiki. Apakah otopsi sementara yang sampai sekarang kita tidak lihat, terus akan ada otopsi ulang? Apakah ini akan ada peradilan hukum? Otopsi mana yang sah secara prosedur hukum? Kalau otopsi itu benar ada. Yang otopsi sementara yang diumumkan oleh Kapolres yang sudah dicopot itu. Pertanyaan berikutnya, dia dicopot gara-gara kesalahan pengumuman otopsi itu atau enggak? Itu juga. Nah, ini yang pertanyaan-pertanyaan menarik yang harus kita jawab secara teknis. Kita harus jaga supaya ini menjadi benar semua. Terima kasih, Bang. Oke? Terima kasih banyak ya. Selamat malam teman-teman. Sampai ketemu besok pagi. Pulang ke Jambi, Enggak, aku tidur di sini. Terima kasih. Ya, nanti kita lihat. Kira di rumah sakit nanti malah ada kontroversi. Nah, ini Tribuners, begitu demikian konferensi pers yang dilakukan oleh Johnson, salah satu pengacara atau kuasa hukum daripada Brigadir Yosua. Jadi ancaman pembunuhan yang dibuat di BAP itu ya sebenarnya ada dibuat di BAP itu dan sudah terjadi sejak tanggal 26 dan bahkan yang terakhir dan itu dibunyikan di BAP 1 hari sebelumnya sampai tangis menangis begitu loh. Itu sudah kita serahkan bukti ancaman ini. Ya, dan sudah di BAP juga ya supaya resmi, jadi nggak kontroversi dan spekulasi. Tentu itu harus kita dalami terus dan kita buktikan sampai sejauh mana. Dari mulai Juni katanya. Dari mulai Juni, 6 Juni seingat saya sampai H-1 berarti tanggal 7. Pakai air mata yang tanggal 7. Itu ancaman dari pihak mana? Nah, itu yang harus diselidiki. Kan laporan kami
penganiayaan dan pembunuhan berencana junto pasal 55. Itu artinya tidak seorang diri, bersama-sama, dan atas bantuan junto pasal 56. Ya, saya harus ngomong teknis, mohon maaf ya. Oh, berulang. Dia menyebutkan nggak? Enggak, dia kami tahu, tapi kita harus agak menahan diri supaya ketajaman penyidikan dari laporan kami jadi tajam. Ancamannya seperti apa? Hah? Ancamannya seperti apa? Jelas. Yakin. Kalau telepon atau Jangan naik, kalau naik dibunuh itu apa? Telepon. Maksudnya jangan naik itu apa? Kalau jangan naik, kalau naik itu dibunuh. Ya, kalau kasus ini bermasalah kemudian muncul, jadi konstelasinya ya udah ada persoalan-persoalan yang ada di dalam, ya konstelasinya. Tentu saya tahu pikiran kalian, apakah itu soal seksual ya kan begitu kan? Ya kita lihat. Artinya ancaman pembunuhan itu dari internal Polri. Ya, nah karena itu selalu saja kalau Anda bertanya sama saya, konteksnya selalu pembunuhan berencana, pembunuhan dan penganiayaan junto pasal 55, 56 ya. Ingat itu, bukan tembak menembak atau pelecehan seksual, ingat tuh. Karena itu yang diproses baik penyelidikan, baik laporan, penyelidikan maupun penyidikan. Maafkan saya kalau saya bicaranya teknis begini ya, supaya semua jelas dan konkret ya. Oke. Kop. Apa tuh? Demikian Tribuners, konferensi pers yang dilakukan oleh pengacara Brigadir Yosua, yaitu Johnson. Nah, inilah situasi yang terkini di Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar yang akan dijadikan tempat autopsi ulang Brigadir Yosua. Nantikan live dan update kami selanjutnya hanya ada di Tribun Jambi. Saya Wiradani Damanik pamit undur diri.